Jurus yang kedua, yang pertama semangat, yang kedua adalah senang namanya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu belajar dengan siapapun, dimanapun, Bapak Ibu harus dalam kondisi senang. Kondisi apa? Senang. Kalau Bapak Ibu ikut seminar, Bapak Ibu ikut seminar, posisi sedih, mikirin utang, Bapak Ibu. Malah aku ngomong apa ya mudeng. Lagi malah, wah Pak yang di sono Pak, itu yang cewek yang sono udah hamil 3 bulan Pak. Yang sono apa lagi Pak? Bapak Ibu ya, utang segala macam udah, Bapak Ibu nggak usah dipikirin. Tadi ada mungkin nih, kesini ngojek ke sini di depan tuh belum bayar juga. Itu Pak masih gaduk ternyata. Bapak Ibu utang, pokoknya Bapak Ibu ikut seminar ini utang nggak usah dipikirin. Ya. Ikut seminar ini dari pagi sampai sore, pulang-pulang utangnya lunas Bapak Ibu. Tepuk tangan. Enak, seminar saya dengan enak. Utang itu memang nggak perlu dipikirin. Utang itu saya kasih tahu, utang itu perlunya dibayar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ikut seminar saya, mau seminar ini atau seminar yang lain dengan judul-judul yang lain, Bapak Ibu memang harus senang. Ketika Bapak Ibu ingin tertawa bebas. Mau nyekakak sampai dua-dua bebas di sini tuh. Yang penting sampean seneng, saya merongos gitu loh. Bebas pokoknya seneng. Ini gak ada kalau orang ketawa jangan bilang bebas di sini. Yang penting Anda sekan apa? Orang seneng itu mudah mencerna ya. Ini pelajaran kita hari ini juga lumayan banyak gitu ya. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu tetap kita 1 hari ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi atau ingin apa lagi, kalau lebih lagi segala macam karena waktu tidak cukup, mau tidak mau Bapak Ibu ke hari berikutnya ya. Saya ada kelas lagi setelah hari ini ya. Sebetulnya konsep Financial Secret saya adalah 10 hari, tetapi paling tidak Bapak Ibu ikut belajar dengan saya 1 hari ini ya. Sedapat-dapatnya Bapak Ibu mau bertanya dengan saya bebas ya. Yang penting 1 hari ya. Tapi 1 hari saya akan bahas 3 ini. Oke. Nah, jurus yang ketiga, kenapa orang ikut seminar dan dia akhirnya berhasil? Yang ketiga adalah ikut terlibat. Ikut apa? Terlibat. Ketika Bapak Ibu seminar ya, dan mau ikut terlibat, secara otomatis Bapak Ibu ngerti sendiri tanpa harus menghafal Bapak Ibu ya. Ngerti sendiri. Misalnya saya katakan gini, yang pertama apa? Semangat. Bapak ikut semangat gitu. Dengan ikut ngomong, ikut terlibat, maka Bapak Ibu akan mengerti sendiri. Ya, ini masih gampang pelajarannya. Kalau nanti hosting domain, Bapak Ibu ngikutin saya saja tanpa harus dihafal Bapak Ibu. Pelajaran saya tidak ada yang perlu dihafal. Tapi Bapak Ibu saya jamin Bapak Ibu hafal sendiri. Kan luar biasa. Bapak Ibu sudah siap ikut terlibat Bapak Ibu? Siap? Oke, kita tes. Ya, misalkan namanya ikut terlibat, pokoknya Bapak Ibu tak suruh ngapain, Bapak Ibu ngikutin, namanya ikut terlibat ya. Kita tes ikut terlibat. Angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan, angkat tangan kanan. Yang tidak punya tidak usah. Oke, goyang-goyang Bapak Ibu. Goyang-goyang, ikutin saya pokoknya. Tepuk bahu sebelah kanan, bilang, Pak Bobo, punya handphone tidak? Kalau punya, silakan handphonenya di silent dulu. Kalau tidak punya, silakan beli dulu, baru di silent. Silakan di silent dulu. Ya. Kalau kita belajar mesti fokus ya. Mau ada yang bertanya kepada saya, Pak,
saya ini mau nyairin gimana? Lah wong ini saya nggak ngerti, usahamu tuh katok nih handphone ini bingung saya. Bapak Ibu, itu dibalik agak belakang itu ada bukaan, itu baterainya dicopot Bapak Ibu. Nah itu mati Bapak Ibu. Terus itu ada yang nanya lagi, Pak, saya ini benar-benar baru Pak. Ini baterainya sebelah mana, buka gimana juga bingung. Saya pernah kayak gitu, buka baterai aja saya bingung loh. Terus akhirnya saya pakai jurus yang terakhir. Ketika Anda mendapatkan seperti itu, buka baterai bingung, itu silakan langsung dibangun, buantek modal Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang bingung itu begitu, mati juga. Yang penting Bapak Ibu belajar fokus ya. Yes, yang keempat, jurus yang keempat. Kenapa orang ikut seminar dan akhirnya berhasil? Yang keempat adalah belajar. Yang keempat apa? Bapak Ibu tetap harus mau belajar. Ketika Bapak Ibu menggunakan jurus apapun dan Bapak Ibu tidak mau belajar, Bapak Ibu tidak bisa. Tetap belajar itu perlu. Jadi belajar dari seseorang, belajar dari siapapun yang Bapak Ibu percaya dia lebih dulu tahu ilmu-ilmu misalkan ya, atau lebih sukses atau lebih apapun ya, Anda bisa belajar dengan guru dari siapapun ya. Tidak harus di saya, Bapak Ibu dengan siapapun boleh ya, yang penting Bapak Ibu lebih percaya kepada siapa ya. Nah terus satu lagi, silakan Bapak Ibu cari seminar-seminar yang memang ada proses belajarnya dan banyak belajarnya. Karena waktu itu ada juga yang bilang kepada saya, Pak, saya pernah ikut seminar. Seminarnya itu Pak 3 jam. Selama 2 jam lebih 50 menit Pak. Lebih 55 menit. Oh, itu Pak, kegiatannya Pak. Kegiatannya tuh yes. Oh gimana tuh? Yes, tuh yes doang Pak. Lalu yes cuma semangat doang itu. Bapak Ibu cari seminar yang pelajaran juga banyak ya. Terus saya tanya, terus gimana itu? Pak, itu yes sampai 2 jam lebih 55 menit. Terus yang 5 menitnya baru belajar. Lah aku belajar apa? Belajar mesti banyak Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa meneruskan lagi belajar hari ini, nanti belajar besok. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus belajar dan belajar kepada orang-orang yang Bapak Ibu anggap percaya itu lebih sukses atau memang bisa mengajar kepada Anda ya, seperti itu. Oke, jurus yang kelima, jurus terakhir ini jurus penting. Yang kelima adalah take action. Yang kelima apa? Take action. Ketika Bapak Ibu belajar dengan siapapun, dimanapun, segitu banyak buku Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu sampai belajar S1, S2, S3, sampai S10 itu, sampai S5 gitu, dan Bapak Ibu tidak ada take actionnya, maka Bapak Ibu tidak akan ada berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu buku segitu banyak, Bapak Ibu tamu, Bapak Ibu pelajari tok, tidak ada yang di action kan, makanya Bapak Ibu tidak akan berhasil ya. Ngerti Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sudah siap take action Bapak Ibu? Ya. Nah, oke, sekarang saya mulai di pelajaran yang pertama mengenai properti dan bisnis ya. Properti dan bisnis, saya membahas mengenai bisnis dulu ya. Sebelumnya tadi sudah diceritakan oleh Pak Gianto tadi, saya bukan orang yang memang dilahirkan kaya, tidak ya, seperti ini. Kenapa saya men-sharekan ini? Karena banyak bertanya kepada saya, Pak, untuk sukses itu memang apakah harus sukses dulu dari lahir? Saya katakan tidak ya. Saya 10 bersaudara, 9 saudara saya pun karena orang tua saya tidak mampu ya. Saya bukan orang kaya yang dilahirkan kaya terus terpuruk atau kaya lagi, tidak. Tetapi memang saya dari awal dilahirkan memang terpuruk gitu ya. Dari lahir saya 10 bersaudara, saya adalah anak terakhir ya, saya anak ke-10, dan 9 saudara saya karena orang tua saya tidak mampu, maka untuk mensekolahkan sekolah SD saya tidak mampu ya. Jadi 9 saudara saya tidak ada yang lulus SD, dan saya anak terakhir. Saya berpikir bagaimana saya bisa lulus SD. Akhirnya saya ketemu jurusnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini jurus ini bisa dipakai Bapak Ibu. Saya ketemu, saya katakan begini, supaya saya bisa sekolah SD, orang tua saya kan nggak mampu, caranya gimana? Caranya ternyata saya ketemu, saya harus ranking 1. Kalau saya ranking 1, saya sekolahnya tidak bayar gitu ya. Dan akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin, saya sekolah SD 6 tahun, dan 6 tahun saya tidak bayar Bapak Ibu. Karena selama 6 tahun saya bisa ranking 1. Tepuk tangan. Akhirnya saya bisa lulus dan melanjutkan saya ke SMP Bapak Ibu ya. Dan tekad saya juga sama, supaya saya tidak membayar, saya harus ranking. Dan betulan selama 3 tahun di SMP saya tidak pernah bayar, karena saya selama 3 tahun di SMP ranking 1. Betul kan? Saya melanjutkan waktu itu, pikiran saya pengen langsung kerja Bapak Ibu. Mungkin anak Bapak Ibu ada juga berpikiran dengan saya sama ya. Saya pengen langsung kerja, saya pilih SMA.
atau dulu STM bukan SMK, kalau sekarang SMK ya, dulu STM gitu. Saya pilih apa ya? Akhirnya saya pilih STM. Ya, saya STM jurusan elektronika. Di Pati sana ada STM unggulan. Ya, STM unggulan. Kalau STM yang biasa itu pulang paling jam 12-an gitu, jam 12 atau jam 1 gitu. Kalau STM unggulan saya pulang jam 5 sore. Belajar dan praktek. Nah, saya di STM saya 3 tahun, ya. Dan selama 3 tahun di STM unggulan, saya tidak pernah membayar. Karena di STM 3 tahun, saya ranking 1. Tepuk tangan. Jadi selama saya sekolah 12 tahun, saya belum pernah ranking 2. Waktu itu ada yang bertanya, Pak, rasanya ranking 2 gimana? Aku bingung, Pak. Nggak tahu, saya nggak pernah ranking 2. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Pak untuk ranking 1 itu, nah ini ada jurus lagi Bapak Ibu. Pak untuk ranking 1 itu gimana sih Pak? Apakah sulit? Saya katakan, ternyata Bapak Ibu, saya sudah temukan jurusnya. Ranking 1 itu gampang. Bapak Ibu, jurus saya ini bisa dipakai untuk putra-putrinya. Mungkin putra-putrinya ranking berapa? Bapak Ibu, ikut seminar ini nanti akan saya kasih tahu bagaimana saya bisa ranking 1. Untuk ranking 1, saya cuma gunakan 3 jurus. Berapa jurus? 3 jurus. Jurus untuk ranking 1, 3 jurus ini bisa dipakai untuk putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu udah ikut seminar ini, bayarnya ono sing 150 berapa, itu udah murah, dapat jurus supaya anak Bapak Ibu ya, putra-putri Bapak Ibu ranking 1. Ini 3 jurus ini kalau saya bikin workshop Bapak Ibu, bikin workshop untuk jurus supaya anak putra-putri Bapak Ibu ranking 1, ini saya jual 11 juta loh. Lah ini udah berarti tak kasih tahu nanti itu. Tepuk tangan dulu. Wah, enak. Ya, lo terus mungkin Anda bertanya, Pak, kalau orang yang ikut seminar ini terus anaknya ini ranking 1 semua, ini Bapak Ibu ikut seminar saya ini anaknya ranking 1 loh. Kalau ini ranking 1 semua Pak, lah terus yang ranking 2 sopo? Ada yang tanya dulu. Saya katakan begini, Bapak Ibu ikut belajar dengan saya, putra-putrinya ranking 1 nanti. Gunakan jurus saya, 3-1 cukup. Gitu. Gunakan jurus saya jamin Bapak Ibu putra-putrinya jadi ranking 1. Terus yang ranking 2 adalah orang-orang yang tidak ikut seminar saya. Tepuk tangan. Wena. Lawang gurunya ranking 1. Ini jarang ada loh Bapak Ibu nemuin pembicara tuh ranking 1 terus. Lah main sekolah sampai STM mau gitu. Nah waktu itu akhirnya saya pilih ke Jakarta, terus ikut training. Saya ikut training, itu pun yang bayarin perusahaan ya. Saya training termahal saya di Singapura, itu 3 hari saya 90 juta dan saya mengandung buahnya ikut training berikutnya. Nah di situ saya sudah ketemu jalannya bahwa untuk sukses itu kita harus belajar dan take action. Banyak orang yang datang kepada saya, Pak, saya sudah sekian banyak belajar juga Pak, kok tidak berhasil Pak. Saya katakan tadi karena dia tidak tidak action kan apa yang dia pelajari. Misalnya begini, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah belajar sin kos tangan, pernah belajar Bapak Ibu ya? Mudah apa ora? Ya. Ketika Bapak Ibu belajar segitu banyak sin kos tangan segala macam, dan Bapak Ibu kan nggak diperhatikan nggak itu? Enggak kan, nggak mudeng dulu. Jangankan Bapak Ibu yang belajar, gurunya juga nggak mudeng itu buat apaan. Nah itu kesalahan, itu bukan kesalahan Anda, tetapi menurut saya kesalahan di kurikulum gitu. Menurut saya ya, ketika orang belajar sesuatu dia harus tahu fungsinya, gitu, baru dia senang gitu ya, senang untuk mempelajari lebih dalam. Ketika Bapak Ibu, ketika belajar sin kos tangan Bapak Ibu nggak mudeng, ini gunanya gue opo? Banyak yang bertanya kepada saya, guna apa? Nah, saya sendiri bertanya kepada saya sendiri, saya katakan kepada gurunya yo padha ra uplonge. Ora mudeng kabeh. Nah, terus akhirnya saya cari sendiri ini fungsinya apa? Soalnya ketika saya belajar sesuatu dan saya tidak tahu fungsinya, maka saya semangatnya kendor. Nah, saya akan cari, oh sing kos tangan. Oh, ini ketika nanti membuat pesawat loh. Gambarnya sudah ada loh. Oh, bikin pesawat. Frekuensinya diatur dengan gulungan dengan mesin kos tangan segini, dia akan
menyatu gini, jadi frekuensi sama, jadi bisa nyambung. Oh begitu ya. Nah akhirnya ketika saya di STM, saya bikin radio segala macam. Oh fungsinya, saya tahu itu dari awal ya. Ketika saya tahu itu, saya semangatnya tinggi begitu. Jadi Bapak Ibu ikut belajar di sini pun, saya kasih tahu manfaatnya. Ikut belajar ini gopo.